Ya, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan di era pandemi ini masih bisa menjaga kesehatan Pak ya. Ya, amin. Amin. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja karena ini sudah lebih dari jam 11 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mencoba membahas dan belajar sekaligus berguru kepada orang yang ahli. Beliau Dr. Muhammad Ali Syafaat. Sebelum itu saya bacakan kurikulum vitae beliau. Ustadz Sakur saya bisa, sudah. Nama beliau Dr. Muhammad Ali Syafaat, lahir di Lamongan 15 Agustus 1976, saat ini sebagai salah satu tenaga pendidik di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, menjabat sebagai, koreksi kalau saya salah Pak ya, Dekan Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya, betul Pak? Ya. Iya, langsung saja pengalaman kerja beliau banyak sekali dan tulisan-tulisan beliau saat ini saya sempat ngintip Pak di Google Scholar itu ada ratusan sudah yang mensitasi dari karya-karya Pak Ali Syafaat ini. Memang beliau khusus beberapa artikelnya di bidang hukum tata negara dan ya banyak sekali kalau kita ingin kaji satu-satu tidak bisa, tidak mungkin kan, karena mungkin materi kita bukan soal tulis menulis tapi redesain kurikulum yang berkaitan dengan prodi hukum tata negara. Oke, langsung mempersingkat waktu Pak Dr. Muhammad Ali Syafaat, kami berikan waktu sekitar berapa Pak Ustadz Abdul Syakur? Kurang lebih 1 jam ya. Paparan materi 1 jam, 30 menit yang dilanjutkan dengan diskusi dan langsung tanya jawab dengan para peserta di Yayan Samarinda mungkin Pak. Kepada Pak Dr. Muhammad Ali Syafaat, dan tempat kita persilakan. Oke, baik, terima kasih Mas Musgazin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas undangannya untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan tema yang disampaikan kepada saya adalah paradigma kurikulum hukum tata negara. Karena saat ini eranya Merdeka Belajar, kemudian dikaitkan dengan menuju Merdeka Belajar dan kampus Merdeka. Dan alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian walaupun melalui forum virtual, kita tetap dapat bersilaturahmi. Dan ada satu pertanyaan pada saat saya membaca undangan ini, kira-kira yang dimaksud dengan paradigma kurikulum hukum tata negara itu seperti apa, karena kami di sini juga baru saja melakukan perubahan kurikulum dan biasanya memang orientasinya adalah secara umum dalam program studi sarjana ilmu hukum. Walaupun memang lalu spesifik kepada satu program pengkhususan tertentu, tapi memang sifatnya hanya pengkhususan. Kampus atau perguruan tinggi Islam memang agak unik begitu menurut saya, karena setahu saya memang di beberapa perguruan tinggi Islam seperti UIN Malang atau di Tulungagung itu apa yang di dalam perguruan tinggi umum, perguruan tinggi negeri itu menjadi pengkhususan yang bedanya hanya 10 sampai 20 SKS, itu ternyata menjadi satu program studi tersendiri. Jadi ada misalnya program studi hukum tata negara, program studi hukum keluarga Islam dan sebagainya. Namun demikian saya mencoba untuk mengambil satu tema diskusi ketika berbicara tentang kurikulum hukum tata negara, maka diawali dengan tentu saja perkembangan dari hukum tata negara. Yang pertama itu baik dari sisi aspek substansi atau materi maupun dari tentu saja nanti aspek metode
apalagi kalau dikaitkan dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga sangat mungkin nanti isinya lebih banyak kepada beberapa persoalan-persoalan atau beberapa isu-isu mutakhir yang berkembang di bidang hukum tata negara yang sangat mungkin itu baru kita jumpai di masa era reformasi. Dan perkembangan memang lalu sangat cepat, yang mau tidak mau itu dipengaruhi oleh era reformasi, proses reformasi yang ditandai dengan demokratisasi dan secara hukum lalu membuahkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan perubahan itu sendiri kemudian pasti mengakibatkan perubahan di berbagai macam aspek, karena Undang-Undang Dasar itu adalah konstitusi, menjadi wilayah dari hukum tata negara, maka dengan berkembangnya materi muatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tentu akan juga membawa perkembangan terhadap studi di dalam ruang lingkup hukum tata negara yang kalau Bapak Ibu sekalian yang sempat mengenyam 2 periode misalnya antara Orde Baru dengan Orde Lama, tentu akan sangat merasakan perbedaannya. Di mana kalau dahulu yang disebut sebagai studi hukum tata negara, karena itu kalau kita menjumpai di dalam literatur-literatur yang lama, pada saat mau membedakan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, selalu patokannya atau salah satu karakternya adalah hukum tata negara itu bersifat pasif, jadi hanya terkait dengan isu kelembagaan negara, sedangkan hukum administrasi negara itu bersifat aktif, kan begitu. Bagaimana lembaga-lembaga itu lalu menjalankan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki. Nah, sehingga pada masa-masa itu yang disebut dengan mempelajari hukum tata negara itu ya mempelajari Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 37 pasal. Kemudian mempelajari GBHN, ya GBHN pun itu kan tidak terlalu banyak begitu. Jadi hanya itu yang menjadi objeknya, sementara hal-hal yang lain tidak berkembang. Persoalan pemilihan umum misalnya tidak begitu berkembang karena memang sudah ditentukan secara pasti, undang-undangnya juga tidak mengalami banyak perubahan. Persoalan, apalagi kalau kita berbicara tentang persoalan hak asasi manusia, juga tidak banyak perkembangan. Nah, itu lalu berbeda sama sekali, mengalami perkembangan yang besar ketika masa reformasi, yang kemudian salah satu tuntutannya adalah adanya perubahan Undang-Undang Dasar. Setidaknya lalu ada 4 hal yang menjadi ruang lingkup dinamis dari hukum tata negara yang dipicu atau didorong oleh masa reformasi dan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Wilayah-wilayah atau kajian-kajian yang sebelumnya sama sekali tidak tersentuh, baik di bidang hukum tata negara atau di bidang yang lain, kemudian menjadi sangat menarik dan perlu untuk dilakukan studi terkait dengan hukum tata negara. Di antaranya adalah terkait dengan demokrasi misalnya, karena proses reformasi itu adalah era demokratisasi, sehingga banyak produk hukum dan produk peraturan perundang-undangan serta praktek yang menjadi wujud dari demokratisasi, dan itu tentu memerlukan analisis, memerlukan kajian secara hukum. Demikian pula dari sisi hak asasi manusia yang menjadi sentral dari era reformasi, memunculkan banyak sekali persoalan dan studi terhadap hak asasi manusia dari perspektif hukum tata negara, dan ini juga lalu membuat nanti ada pergeseran paradigma yang semula katakanlah hukum tata negara itu sangat bersifat normatif karena dia statis, lalu menjadi
bersifat empiris dan multidisiplin, karena sebagai contoh di dalam hak asasi manusia, katakanlah begitu, tentu hukum tata negara akan bersentuhan pula dengan bidang hukum yang lain, baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum internasional. Kemudian dari sisi kelembagaan negara, ketika awalnya kita hanya mengenal lembaga-lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, kemudian muncul banyak sekali lembaga-lembaga negara yang itu mau tidak mau juga berpengaruh terhadap konsepsi yang menjadi acuan awal orang hukum tata negara itu kan lalu pemisahan kekuasaan, separation of power, checks and balances, dan konsepsi itu tentu akan berkembang seiring dengan perkembangan kelembagaan negara. Demikian pula dengan perspektif negara hukum, di mana satu karakternya kalau orang hukum tata negara di masa lalu itu tidak pernah lalu melakukan studi terhadap putusan pengadilan, tapi dengan perspektif negara hukum maka putusan pengadilan menjadi salah satu sumber kajian yang tidak mungkin ditinggalkan ketika kita hendak memahami perkembangan dan dinamika hukum tata negara. Nah, secara lebih detail dari masing-masing perkembangan ini dapat kita lihat misalnya dari sisi demokrasi itu setidaknya lalu ada dua wilayah besar yang saling terkait yang hari-hari menjadi isu di masyarakat dan juga menjadi isu di bidang hukum tata negara, yaitu persoalan pemilihan umum, di dalamnya termasuk pemilihan kepala daerah tentu saja. Kemudian dari sisi persoalan partai politik. Dari sisi pemilihan umum kajiannya sangat luas sebetulnya, mulai dari sistem yang bersifat mendasar, apakah mau sistem proporsional atau mau sistem distrik. Ketika proporsional, kemudian juga ada kajian apakah mau proporsional berwakil tunggal atau proporsional berwakil banyak. Ketika proporsional, apakah menggunakan proporsional daftar tertutup atau daftar terbuka, dan itu kajiannya sangat berkaitan katakanlah dengan model kepartaian, dengan model sistem pemerintahan presidensial. Kemudian yang lebih detail ada persoalan administrasi pelaksanaan pemilihan umum, bagaimana terkait dengan tahapan dan sebagainya. Ada persoalan pembentukan daerah pemilihan yang kalau dulu kita menerimanya begitu saja, ya sudah diterima dapil begitu, ya dapilnya seperti itu. Padahal ada kajian di dalamnya bagaimana membuat daerah pemilihan yang memungkinkan untuk adanya proporsionalitas antara jumlah pemilih dengan kursi misalnya, atau proporsionalitas antara populasi dengan kursi. Menekan sedikit mungkin inproporsionalitas, dan itu sangat terkait dengan penentuan daerah pemilihan. Pertanyaan-pertanyaan misalnya katakanlah mengapa di Samarinda itu menjadi satu daerah pemilihan dengan daerah kota atau kabupaten lain, itu lalu bermunculan. Dari sisi waktu juga seperti itu, kita sekarang ada gagasan tentang pemilu serentak yang modelnya pun masih sangat berkembang. Hal yang belum banyak dikaji, misalnya pendanaan kampanye, itu juga belum banyak dikaji, walaupun problemnya sekarang sudah kita hadapi, problem tentang korupsi politik yang salah satunya dicurigai karena persoalan tingginya biaya politik pelaksanaan pemilihan umum. Tetapi bagaimana pengaturan terkait dengan dana kampanye ini juga belum banyak mendapatkan kajian, padahal itu adalah ruang lingkup dari hukum tata negara. Demikian pula persoalan balloting atau penyampaian surat suara, debat soal threshold, presidential threshold, parliamentary threshold, sampai dengan persoalan sengketa, baik sengketa yang bersifat administratif maupun sengketa yang bersifat pidana ataupun hasil pemilihan. Dan itu semua pasti terkorelasi dengan sistem kepartaian, multipartai, dua partai, modelnya apakah yang hendak dikembangkan itu sebetulnya partai massa atau partai kader,
bagaimana pembiayaan partai politik, apa justifikasi partai politik itu mendapatkan anggaran dari APBN dan APBD, mekanisme pembentukan dan pembubarannya terkait dengan partai lokal dan netralitas. Itu semua menjadi bahan kajian yang semakin dinamis pada saat ini. Dari sisi aspek negara hukum, berkembang sangat cepat, misalnya terkait dengan ilmu legislasi. Kalau dulu orang HTN tidak pernah belajar tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka sekarang ilmu perundang-undangan menjadi salah satu favorit, katakanlah begitu. Favorit karena memang banyak dibutuhkan, dan itu juga terkait dengan keilmuan tertentu, yang lalu dari sisi skill menjadi legislative drafting. Mau tidak mau itu juga terkait dengan studi tentang politik hukum, bagaimana satu aturan hukum itu dibuat hendak diarahkan kemana. Dan pada saat membuat itu tentu saja ada studi yang terkait dengan kebijakan publik, bagaimana kebijakan yang baik bagi masyarakat, baik dari sisi proses pembentukannya dan sebagainya. Dan itu lalu harus dituangkan dalam norma yang menggunakan bahasa hukum. Dalam proses legislasi sudah mulai muncul teknologi informasi, katakanlah yang digunakan untuk membuat legislasi ini. Karena kalau tanpa teknologi informasi pasti sangat memungkinkan terjadi kekeliruan-kekeliruan, terjadi ya seperti Undang-Undang Cipta Kerja itulah. Karena ya 1000 halaman kan mungkin orang mengoreksi satu persatu kan sangat mungkin silap begitu. Nah, sebetulnya penggunaan teknologi informasi itu sangat dimungkinkan. Hal wilayah kedua dari sisi negara hukum yang juga baru muncul adalah tentang bahasanya adalah judicialization of politik. Jadi membawa persoalan-persoalan politik itu ke ranah judicial. Itu kita ketahui ya, utamanya katakanlah dengan adanya Mahkamah Konstitusi, di mana memiliki kewenangan untuk memutus pengujian undang-undang atau judicial review yang juga dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Itu sebetulnya bisa dikatakan sebagai judicialization of politik karena undang-undang merupakan produk dari politik. Ada sengketa pemilihan umum, ada sengketa lembaga negara yang pasti di dalamnya juga memunculkan banyak persoalan-persoalan baru sampai dengan karena demokrasi itu lalu memunculkan banyak organisasi kemasyarakatan, organisasi partai politik, muncul pula sengketa internal ormas, sengketa internal parpol yang itu diputuskan melalui forum pengadilan. Dengan sendirinya karena pengadilan itu lalu memiliki kewenangan untuk memutus perkara-perkara yang bersifat politik, yang bersifat ketatanegaraan, maka muncul pula kajian terkait dengan penafsiran hukum atau penafsiran konstitusi di bidang hukum tata negara. Kalau dulu kita hanya mengenal penafsiran ya biasanya hanya pada saat penemuan hukum, dan penemuan hukum itu biasanya hanya terkait dengan hukum pidana. Tapi sekarang studi terhadap penafsiran di bidang hukum tata negara juga semakin meningkat, dan itu lagi-lagi sangat mungkin perkembangan yang ke depan itu adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ini dari sisi negara hukum. Dari sisi hak asasi manusia juga seperti itu, banyak muncul isu-isu baru yang terkait dengan hukum tata negara, mulai dari berkembangnya misalnya terkait dengan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Masing-masing itu nanti lalu dapat berkembang sendiri-sendiri menjadi studi yang sangat mendalam. Misalnya hak sipil dan politik, katakanlah di Indonesia yang sangat banyak mendapatkan perhatian misalnya adalah hak kebebasan beragama. Kemudian hak ekonomi, sosial dan budaya yang lalu memunculkan ada misalnya Prof. Jimli membuat buku, ada konstitusi politik, ada konstitusi ekonomi, ada konstitusi sosial budaya dan sebagainya. Nah, studi HAM juga meliputi studi antara relasi negara, masyarakat dan pasar. Ada persoalan diskriminasi dan sebagainya gitu. Jadi ini banyak sekali yang
Yang mungkin cukup baru adalah misalnya studi hukum tata negara terkait dengan hukum kebencanaan. Karena satu, adanya perubahan paradigma terkait dengan mempersepsikan bencana itu bukan sebagai sesuatu yang memang harus diterima, tetapi sebagai sesuatu yang sebetulnya bisa dikelola untuk mengurangi tingkat kerugiannya, maka diperlukan peranata hukum kebencanaan. Dan itu juga di dalamnya diatur mengenai relasi-relasi kekuasaan. Nah, ya contoh kasus misalnya pada saat pandemi COVID ini, ternyata kita dihadapkan kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang sebetulnya mengatur tentang relasi kekuasaan, birokrasi pemerintahan yang berbeda-beda. Ada undang-undang tentang penanggulangan bencana, ada undang-undang tentang keadaan bahaya, ada undang-undang tentang kesehatan, ada undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Itu kemudian menimbulkan studi baru. Sampai kemudian katakanlah ada studi tentang informasi publik yang itu juga menjadi bagian dari hukum tata negara. Dari sisi kelembagaan negara juga muncul banyak, tidak hanya organ konstitusi yang semakin juga ada pertambahan, lalu mengenal Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan beberapa lembaga yang lain, tetapi juga muncul apa yang disebut sebagai state auxiliary bodies, atau ada juga yang menyebut sebagai self-regulatory organ. Jadi lembaga-lembaga yang dibentuk oleh undang-undang yang menjalankan fungsi tertentu, dan fungsi itu ternyata merupakan gabungan baik berupa fungsi pengaturan, fungsi eksekutif misalnya, dan juga fungsi yang kuasi peradilan. Jadi menjadi bermacam-macam kelembagaan negara itu, sehingga pemisahan kekuasaan yang membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, yudikatif itu menjadi tidak lagi relevan kalau diterapkan dalam kondisi saat ini. Reformasi juga membawa studi yang sangat besar terhadap persoalan pemerintahan daerah, pembagian urusan. Di situ ada sengketa kewenangan, sampai lalu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta badan usaha milik desa yang juga menjadi bagian dari studi hukum ketatanegaraan. Nah, perkembangan-perkembangan itu tentu membawa pergeseran paradigma misalnya. Kalau yang lalu studi hukum tata negara itu bersifat statis, ya, kita membaca undang-undang dasar GBHN selesai. Ya, karena itu Prof. Jimli sering menyampaikan, ya kalau dulu itu nggak ada bedanya antara pakar hukum tata negara dengan Manggala BP7 misalnya. Kalau Anda sudah lulus, kalau kita sudah lulus penataran B4 100 jam, ya sebetulnya sudah menjadi pakar hukum tata negara. Gitu. Tetapi lalu karena perkembangan tadi, sifat hukum tata negara menjadi dinamis. Hukum tata negara tidak hanya berbicara tentang organ apa saja yang ada di dalam negara itu, apa kewenangannya, kan begitu, bagaimana hubungannya antara satu dengan yang lain, tetapi juga bagaimana organ itu menjalankan kewenangan itu atau keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh organ tersebut, sehingga lalu bersifat sangat aktif, sangat dinamis, tidak lagi bersifat statis. Karena sifat statis dan objek studinya hanya pada konstitusi pada masa lalu, ya studi hukum tata negara memang bersifat normatif. Kita hanya tahu apa isi pasal-pasal begitu, Undang-Undang Dasar, GBHN, TAP MPR nomor berapa itu tentang susunan kedudukan dan hubungan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, kan itu. Tetapi saat ini karena banyak hal yang bersifat baru, di mana pengaturannya juga belum mantap, belum matang, belum permanen, selalu ada ide-ide baru, maka pasti lalu di situ diperlukan studi yang bersifat empiris, atau setidaknya adalah studi yang bersifat sosiolegal.
Katakanlah misalnya putusan Mahkamah Konstitusi punya kewenangan membuat putusan. Oke, kita membuat putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi lalu muncul persoalan, apakah putusan itu dipatuhi atau tidak? Kan begitu. Maka itu adalah studi sosio-legal yang lalu berujung pada bagaimana caranya agar putusan tersebut dapat dipatuhi oleh lembaga-lembaga yang lain. Itu bersifat empiris. Kita studi terkait dengan pemilihan umum, misalnya. Pemilihan umum itu tentu tujuannya kalau secara normatif pemilihan umum itu adalah untuk memilih wakil rakyat. Wakil rakyat tentu saja adalah harus wakil rakyat yang berkualitas. Nah, tentu saja pada saat untuk menemukan wakil rakyat yang berkualitas itu adalah melalui persyaratan. Ada persyaratan pendidikan dan sebagainya. Tetapi kita tentu harus tahu sebetulnya pada saat itu diaplikasikan, diterapkan dalam norma hukum, orang memilih seseorang atau pemilih memilih calon anggota DPR itu sebetulnya motivasinya apa? Atau apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan utama? Dan untuk mengetahui itu tidak mungkin dilakukan secara normatif. Harus secara empiris, dan empiris itu yang nanti diabstraksikan menjadi norma sehingga wakil rakyat, katakanlah begitu, itu betul-betul orang yang qualified untuk menjadi wakil rakyat. Kalau dulu studi hukum tata negara, karena itu bersifat normatif, ya pasti monodisiplin. Ya hukumnya begitu, kan begitu. MPR itu lembaga tertinggi, ya sudah, MPR lembaga tertinggi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saat ini studinya mau tidak mau itu pasti multidisiplin. Apa artinya multidisiplin? Ya satu, pada saat kita membahas tentang hak ekonomi, sosial budaya, bagaimanapun juga tidak mungkin kita melakukan sendiri tanpa ada pemahaman, tanpa ada kajian dari sisi sistem ekonomi atau ilmu ekonomi makro lah, dari berbagai macam sistem ekonomi. Kita berbicara tentang kelembagaan, saat ini yang banyak dibicarakan adalah kedudukan OJK misalnya, Otoritas Jasa Keuangan. Kita tidak akan mungkin bisa lalu melakukan kajian secara ketatanegaraan di mana seharusnya posisi OJK, apa kewenangan yang harusnya dimiliki, tanpa memiliki pengetahuan atau tanpa melakukan kajian terkait dengan sistem finansial, kan gitu. Kita mau membuat pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, misalnya saat ini apakah mau dikembalikan ke DPRD atau tetap pemilihan secara langsung oleh rakyat, ya mau tidak mau bersentuhan dengan sosiologi politik. Dan itu tidak mungkin bisa dihindarkan studi yang bersifat multidisiplin itu. Ya walaupun kadang-kadang ya misalnya kalau di perguruan tinggi umum kemudian ada perdebatan, itu masih bagian dari wilayah ilmu hukum atau tidak. Ya kalau saya sih ya terserah lah, misalnya dianggap murtad dari ilmu hukum, tapi yang jelaskan ini diperlukan untuk bisa memotret realitas, memotret kenyataan, kemudian membuat satu ius constituendum yang lebih baik. Apakah mau dikatakan sebagai bagian dari ilmu politik atau ilmu ekonomi, ya bisa-bisa saja gitu. Karena memang sifatnya adalah multidisiplin. Kemudian kalau dulu sifatnya dogmatis, kita membaca naskah perubahan naskah Undang-Undang Dasar, tapi saat ini tidak lagi bisa begitu karena ada banyak keputusan-keputusan yang itu menjadi sumber hukum. Kalau dulu kan enggak, yang disebut dengan sumber hukum tata negara kan secara umum memang undang-undang, ada undang-undang dasar atau undang-undang, kemudian vonis kan begitu, kemudian doktrin. Tapi dulu kita tidak pernah menjumpai vonis karena tidak ada pengadilan yang memiliki putusan yang terkait dengan hukum tata negara. Tapi saat ini kita punya rujukan bagaimana memaknai ketentuan di dalam undang-undang dasar melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau bahkan mungkin putusan-putusan pengadilan yang lain. Karena banyak juga kasus-kasus
yang terkait dengan ketatanegaraan, yang itu juga ada di pengadilan umum, misalnya class action, ada studi tentang janji presiden, janji kampanye presiden itu sebetulnya mengikatnya sejauh mana. Nah, ternyata ada gugatan class action yang pernah diajukan ke pengadilan bahwa presiden dituduh sudah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi janji yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi studi-studi kasus menjadi sangat penting dan sangat banyak. Karena banyak norma hukum yang berkembang karena berdasarkan pada vonis. Ada rancangan penelitian misalnya yang menggagas tentang mekanisme pengadilan perselisihan hasil kepala desa misalnya. Dengan lalu dikatakan bahwa itu diselesaikan oleh bupati, tapi bupati kalau tidak selesai bisa maju ke pengadilan kan gitu. Tiba-tiba saja menyatakan ya itu kan tidak adil kan oleh bupati loh, tapi kan ke pengadilan kan gitu. Dari mana Anda tahu bahwa putusan pengadilan itu tidak adil? Berarti Anda melakukan penelitian itu ya harus mengumpulkan semua atau mengambil sampel putusan-putusan pengadilan negeri terkait dengan perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Jadi studinya juga menjadi studi kasus dan bersifat empiris. Nah, ini pergeseran-pergeseran yang terjadi yang tentu memperluas paradigma dan cakrawala dalam pendidikan tinggi khususnya hukum tata negara yang tentu saja dapat menjadi, kalau dalam kurikulum kan berarti namanya menjadi bahan kajian di dalam hukum tata negara. Yang arahnya kemana tentu saja sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditentukan oleh masing-masing program studi. Dan itu menurut saya juga sangat relevan dengan kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, karena sangat luasnya ruang lingkup dari hukum tata negara. Perguruan tinggi tentu tidak bisa menyediakan semuanya. Misalnya tadi perkembangan terkait dengan pemilihan umum. Karena sifatnya multidisiplin dan sangat dinamis, sangat mungkin ada keterbatasan kemampuan dari bisa pengajar misalnya, dari masing-masing perguruan tinggi. Jadi misalnya kami Brawijaya begitu, ya tidak ada tenaga pengajar yang memang mendalami bukan saja hukum pemilihan umum, seperti apa yang ada di dalam undang-undang, tetapi sampai pada aspek administrasi pemilihan umum, sampai kemudian bagaimana melaksanakan tahapan-tahapan kan begitu. Nah, memang lalu lebih tepat mahasiswanya belajar di mana? Ya, belajar di institusi yang memang memiliki resources dan pengalaman praktek tentang penyelenggaraan pemilihan umum kan itu. Nah, kita beruntung misalnya sudah ada struktur mulai KPU sampai KPU Kabupaten Kota, Bawaslu sampai Bawaslu Kabupaten Kota, dan itu bisa menjadi tempat salah satu 8 bentuk kegiatan Merdeka Belajar. Nah, misalnya di kegiatannya adalah magang misalnya begitu. Atau bisa saja ada program studi lain atau program studi hukum di perguruan tinggi lain yang dia memiliki kapasitas untuk itu. Sehingga lalu bisa mahasiswa kita mengikuti atau mengambil mata kuliah di program studi lain atau di perguruan tinggi yang lain tersebut untuk memenuhi kualifikasi yang diinginkan dari bidang hukum tata negara. Jadi kalau misalnya ternyata studi tentang pemilihan umum partai politik itu lebih banyak di FISIP, ya pertukaran pelajar kan begitu. Mahasiswa Fakultas Hukum lalu mengambil mata kuliah yang ada di FISIP. Atau lalu ikut proyek penelitian. Sehingga tentu apakah itu dibutuhkan atau tidak, tentu kembali kepada hasil dari tracer study yang dilakukan oleh masing-masing program studi. Tracer study itu kan ya untuk mengetahui sebetulnya lebih banyak lulusan kita itu kemana misalnya. Ya kalau Brawijaya misalnya kita dulu sangat ngotot ya harus profesional di bidang hukum, katakanlah siap jadi jaksa, hakim,
advokat gitu. Tapi ternyata berdasarkan tracer study, ternyata mayoritas itu menjadi pegawai Pemda kan gitu. PNS Pemda. Tentu saja kan sebetulnya kemampuan yang dibutuhkan itu berbeda. Nah, tapi hasil tracer ini juga tentu tidak menjadi satu-satunya pertimbangan. Pertimbangan yang lain sangat mungkin adalah ya set up program studi itu mau kemana berdasarkan pada analisis perkembangan sosial. Boleh saja kita lalu mencita-citakan bahwa lulusan kita itu nanti arahnya katakanlah memilih beberapa profesi tertentu yang disiapkan. Jadi tidak hanya berdasarkan pada kenyataan, tetapi juga berdasarkan kepada visi atau misi yang ditentukan, dan itu berpengaruh terhadap karakter atau kualitas profil lulusan yang kita cantumkan di dalam kurikulum itu. Nah, bagaimana cara mencapainya itu tadi, karena mungkin saja ada keterbatasan kemampuan, justru menurut saya kegiatan Merdeka Belajar itu menjadi sangat relevan karena keterbatasan itu bisa diatasi oleh perguruan tinggi lain atau program studi lain, oleh institusi lain. Jadi misalnya mahasiswanya kemudian magang di kantor KPU selama 1 semester, itu kan saya kira pasti sudah sangat mencukupi untuk memenuhi kualifikasi kalau misalnya kita menentukan bahwa capaian pembelajaran lulusan salah satunya ya kalau di bidang hukum tata negara ya memiliki kemahiran terkait dengan hukum dan administrasi penyelenggaraan pemilihan umum. Ya, paling tepat ya memang ke KPU. Atau dengan Pemda kan gitu, memiliki kemahiran dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ya paling tepat magangnya misalnya di bagian hukum atau di DPRD selama 1 semester katakanlah begitu, dengan standar-standar tertentu yang itu sangat mungkin tidak bisa kita lakukan di dalam kampus, karena kalau di kampus kan misalnya legislatif drafting itu kan cuma 2 SKS kan gitu. 2 SKS kan berarti cuma 16 kali tatap muka dalam 1 semester. Beda kalau misalnya dia lalu magang selama 6 bulan 1 semester, tentu yang didalami hanya 1 persoalan itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai awalan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Ali Safaat, sangat bermanfaat apa yang disampaikan dari beliau. Tentu memang apa yang bisa saya intisarikan dari presentasi beliau adalah memang desain kurikulum saat ini harus disesuaikan dengan perubahan paradigma kajian HTN, Pak ya. Kalau dulu mungkin kajian HTN itu bersifat statis, sekarang tidak bisa lagi kajian-kajian yang statis dinamis. Kalau di wilayah PTKIN mungkin kita banyak mempertanyakan relasi agama negara yang dulu hampir tidak pernah ada orang mengungkit-ungkit apa sih negara ini punya agama yang resmi gitu misalnya. Nah, itu di kajian-kajian di Prodi Hukum Tata Negara khususnya di wilayah PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, YIN, STAIN, UIN, itu banyak sekali yang mengkaji ke arah situ. Ya, bagaimana negara punya andil dan dalam urusan-urusan agama yang wilayah privat dan sebaliknya, itu menjadi kajian-kajian yang mungkin sekarang dinamis dan menjadi karakter di PTKIN. Oke, mungkin berikutnya kami buka sesi diskusi. Tapi sebelumnya Pak Dr. Ali Safaat, ada salam dari Pak Dekan Fakultas Syariah Yen Samarinda, Pak Dr. Bambang Iswanto. Beliau mau menyapa, tapi tampaknya beliau tidak bisa bersuara nih, masih ada acara rapat dengar pendapat dengan mahasiswa mungkin, Pak. Ya, sempat chattingan dengan Pak Bambang tadi mengenang Pak Dr. Ali Safaat ini adalah salah satu mahasiswa kebanggaan Prof. Jimli karena paling pintar di kelas beliau. Ya, salamnya dari Pak Bambang.
Oke, lanjut saja diskusi. Tapi untuk membuka diskusi, izinkan saya dulu bertanya, Pak. Mungkin Pak Dr. Ali Safaat sedikit menyampaikan pengalaman-pengalaman yang ada di mana di Universitas Brawijaya terkait kegiatan-kegiatan prodi, khususnya konsentrasi yang mengarah ke hukum tata negara, kegiatan-kegiatan ya apapun itu di dalam kampus maupun di luar kampus dengan bekerja sama dengan beberapa instansi sebagai bahan pertimbangan kami juga ke depannya, Pak, karena sebagai informasi di Fakultas Syariah IAIN Samarinda, Prodi Hukum Tata Negara itu baru berusia sekitar 5 tahun, Pak. Tepatnya 28 Januari 2015. SK pendirian Prodi dari Direktur Diktis itu, Pak Komarudin Amin waktu itu, baru keluar. Jadi saat ini Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah IAIN Samarinda baru mengeluarkan satu sarjananya tahun kemarin, tahun 2019 kemarin baru wisuda pertama, Pak. Jadi mohon kami diceritakan lah secara empiris bagaimana kegiatan-kegiatan di Unibrau, khususnya di kegiatan-kegiatan di Prodi Hukum Tata Negara atau konsentrasi di Hukum Tata Negara. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk ya, terima kasih, Mas. Ya, satu perbedaan mendasarnya adalah kalau di kami memang bukan program studi. Jadi sebetulnya ini sudah agak lama sih. Jadi kalau dulu kan tahun 80-an, saya juga belum jadi mahasiswa pada saat itu. Tahun 80-an kan memang bentuknya bukan prodi tapi jurusan. Jadi ada jurusan perdata, jurusan pidana, jurusan hukum tata negara, dan sebagainya. Nah, lalu terjadi perubahan kurikulum pada saat itu, kalau tidak salah kurikulum 93, yang pada saat itu kan masih kompetensi. Jadi program sarjana hukum itu sebetulnya belum atau tidak mungkin dipisah-pisahkan antara bidang hukum tata negara, perdata, pidana, dan sebagainya. Karena itu lalu dilebur menjadi satu jurusan-jurusan itu, sehingga pada prinsipnya ya ketika lulus menjadi sarjana hukum itu memang disiapkan untuk menguasai semua bidang hukum. Walaupun lalu ada tetap konsentrasi dan konsentrasi itu lalu ya hanya perbedaannya hanya sekitar 20 SKS. 20 SKS kan berarti hanya satu semester di akhir. Di sebelum-sebelumnya tetap bersama-sama gitu. Sehingga ini mungkin sangat berbeda dengan ketika ini menjadi program studi tersendiri. Karena kalau program studi tersendiri kan sebetulnya syaratnya kan berarti ada 60%-an kurikulumnya itu berbeda dengan program studi yang lain. Jadi kalau misalnya ada program studi hukum tata negara dengan katakanlah program studi hukum keluarga Islam kan berarti sebetulnya ada 60% mata kuliah yang berbeda antara keduanya. Itu dari sisi substansi, sehingga itu juga berpengaruh dari sisi pengelolaan. Pak Rudi sudah bergabung. Kita itu hanya dalam bentuk konsentrasi, maka pengelolaannya itu dilakukan oleh ketua departemen. Jadi untuk mengelola konsentrasi itu dibentuk departemen. Departemen itu satu, dia mengelola mata kuliah yang memang masuk ke dalam bidang hukum tata negara. Walaupun yang mengambil mahasiswa secara umum, jadi misalnya mata kuliah ilmu negara, hukum tata negara, hukum pemerintahan daerah, apalagi hukum hak asasi manusia itu kan merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa prodi sarjana ilmu hukum. Tapi yang mengelola itu adalah Departemen Hukum Tata Negara. Mengelola artinya yang menyiapkan segala macam perangkatnya, mulai RPS, pembagian dosen, dan sebagainya. Walaupun untuk pembagian dosen bisa saja lalu dosennya itu berasal dari Departemen Hukum Tata Negara. Kemudian pengembangan SDM untuk dosen yang berada di bawah departemen itu, jadi setiap dosen masuk di salah satu departemen, salah satunya Departemen Hukum Tata Negara, dan juga memang lalu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan ilmiah. Ya kita lalu memberikan semacam otonomi juga kepada departemen tersebut untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan ilmiah apa saja yang akan dilakukan di dalam 1 tahun anggaran itu.
kemudian mengajukan anggarannya, dan ya sudah, ketika kita sudah menyetujui ya berarti kegiatan Departemen HTN misalnya A, B, C, D anggarannya sekian, itu nanti diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan itu sangat mungkin bekerja sama dengan pihak lain. Kerjasama bisa langsung ke departemen itu, atau kerjasama kadang-kadang juga kan ya melalui dekanat. Kemudian ya kita tahu bahwa temanya ini ya kita masukkan ke Departemen Hukum Tata Negara gitu. Dan itu kegiatan yang bersifat kerjasama bisa saja dari atau berdasarkan pada program yang sudah direncanakan, tapi juga bisa saja di luar program tersebut. Jadi itu bisa dilaksanakan. Bisa juga kegiatannya tidak hanya kegiatan ilmiah, tapi juga kegiatan penelitian misalnya begitu, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ya baik kerjasama dengan lembaga negara maupun dengan lembaga pemerintahan daerah, itu juga sangat mungkin dilakukan. Jadi mereka akan melakukan sendiri, ya menentukan kapan waktunya, pembicaranya siapa begitu. Jadi menurut saya sudah otonom lah dengan perencanaan yang sudah ada, dan itu sepenuhnya akan dikelola oleh Departemen Hukum Tata Negara tersebut. Saya kira itu gambaran empiris secara singkat di sini. Oke, baik Pak Dokter, terima kasih gambaran singkatnya. Kami catat demi perbaikan beberapa kegiatan di kampus kami, Pak. Baik teman-teman, rekan-rekan dosen Fakultas Syariah IAIN Samarinda, mungkin ada yang perlu didiskusikan, langsung saja untuk mengaktifkan mikrofon. Pak Sofyan, Kaprodi Hukum Keluarga, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa hal Pak yang ingin kami tanyakan, karena khususnya untuk Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah itu cakupannya bukan hanya mata kuliah yang umum saja, tapi juga masuk juga mata kuliah yang berbasis ilmu kesyariahan. Ya, di mana diantaranya itu kan kalau dilihat dari sejarahnya bahwa Prodi Hukum Tata Negara itu adalah pengembangan dari jurusan fikih, kemudian perdata pidana Islam dan jinayah. Nah, oleh karena itu konsentrasinya di Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah itu pada pidana dan politik Islam. Nah, yang ingin kami tanyakan, kira-kira mata kuliah apa saja yang perlu dimasukkan dalam Prodi Hukum Tata Negara, yang mungkin kalau cakupan 50% ke agama mungkin kami bisa berijtihad, tapi untuk 50%-nya lagi yang ke arah umum itu, ya apalagi khususnya mata kuliah keahlian dari Prodi Hukum Tata Negara itu kira-kira apa-apa saja Pak? Nah itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, selain dari mata kuliah tersebut, pada umumnya untuk Prodi Hukum Tata Negara itu profil lulusannya itu biasanya seperti apa Pak? Artinya apakah juga menjurus kepada hakim juga seperti yang ada di prodi yang lain di dalam Fakultas Syariah, atau ada lagi yang lebih spesifik, misalkan ibarat kita tuh advokat misalkan, atau lain daripada itu dan lain sebagainya lah Pak. Apakah misalkan ada juga anggota dewan sebagai bahan acuan kami nantinya ketika ingin merumuskan profil lulusan dari Hukum Tata Negara dari dalam kurikulum Kampus Merdeka ini nanti Pak. Nah itu aja Pak yang kami tanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya baik, terima kasih Pak Sofyan. Ya memang agak unik di HTN ini Pak ya. Ya SK apa kalau tidak salah 2016 atau 17 itu kalau tidak salah itu perubahan yang dulunya jinayah siasah jadi sekarang HTN, dan itu pun di nomenklatur itu bukan HTN saja ya, tapi Hukum Tata Negara dan Ketatanegaraan Islam. Jadi otomatis muatan kajiannya di dalam itu kami ya ada kajian Ketatanegaraan Islam, apa itu Al-Ahkam Sultaniyah itu yang
banyak dirujuk beberapa negara-negara Muslim, negara-negara Islam ya. Dan kemudian hukum positifnya juga kami harus muatan hukum positif kami harus masukkan juga di situ. Jadi bagaimana saran dari Pak Dokter sesuai dengan kondisi ini, Pak? Ya tadi yang disampaikan kan mata kuliah yang yang bukan begitu. Kalau terkait dengan ketatanegaraan Islam kan ya menurut saya Bapak Ibu sekalian lebih paham dari saya. Kalau saya menyampaikan apa yang ada di Brawijaya saja. Rumpun mata kuliah hukum tata negara yang menjadi mata kuliah wajib program studi, artinya semua mahasiswa itu harus mengambil, itu ada satu ilmu negara, kemudian ada hukum tata negaranya, lalu dan itu merupakan prasyarat, artinya mengambilnya harus berjenjang. Setelah hukum tata negara itu dapat mengambil hukum pemerintahan daerah, hukum hak asasi manusia, lalu hukum pembentukan peraturan perundang-undangan atau juga disebut sebagai ilmu peraturan perundang-undangan. Kemudian ada hukum acara peradilan konstitusi. Ya. Kemudian setelah itu ada mata kuliah pengkhususan, di mana yang mengambil adalah mahasiswa yang memang mengambil pengkhususan di program pengkhususan hukum tata negara, itu adalah legislatif drafting, jadi kelanjutan dari ilmu peraturan perundang-undangan kan legislatif drafting, kemudian praktek peradilan konstitusi, hukum pemilu, kemudian kita memiliki juga hukum pemerintahan desa, lalu hukum kebencanaan, lalu ada sistem perencanaan pembangunan nasional. Itu. Lalu ada beberapa mata kuliah pilihan konsentrasi, saya lupa begitu. Nah, ya sebetulnya menentukan, ada satu lagi hukum keormasan, hukum keormasan. Menentukan mata kuliah itu kan sebetulnya tadi terkait dengan pertanyaan kedua, itu sebetulnya terkait dengan profil lulusan HTN gitu. Jadi sumbernya harus diambil dari profil lulusan tersebut. Untuk mencapai profil itu, lalu kemampuan, kemahiran apa saja yang dibutuhkan. Nah, kalau profil lulusan HTN yang ya sempat kami identifikasi, ini yang terkait dengan HTN, ya sebetulnya bukan hakim advokat itu. Kalau yang lebih terkait dengan HTN memang politisi. Gitu. Satu politisi, ya tidak peduli apakah nanti dia menjadi anggota dewan atau tidak, kan begitu. Kemudian yang kedua adalah legal drafter, jadi perancang peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu justru staf ahli, karena kan banyak profesi staf ahli, komisioner penyelenggara pemilu misalnya, itu kan sangat banyak sekali. Kemudian staf atau birokrasi pemerintahan di pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga adalah justru advokat sipil. Advokat sipil itu NGO, lembaga-lembaga masyarakat sipil. Nah, dari profil ini yang kemudian kita turunkan kepada kemampuan apa yang berarti harus dimiliki oleh keseluruhan itu. Kita lalu merumuskannya dalam bentuk ya memiliki kemampuan untuk membentuk hukum. Jadi kemampuan untuk membentuk hukum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan. Tentu saja untuk bisa mampu membentuk peraturan perundang-undangan kan lalu harus diawali dengan kemampuan untuk melakukan penelitian, kemampuan untuk melakukan advokasi sosial, kemampuan negosiasi dan sebagainya, selain kemampuan untuk merancang peraturan perundang-undangan.
Jadi saya kira itu yang terkait dengan hukum tata negara pada saat kita membahas tentang profil lulusan tersebut. Demikian, terima kasih. Oke, baik Pak. Ya mungkin lebih ke sifatnya langsung praktek pembentukan peraturan perundang-undangan ya, bisa diawali dengan naskah akademik mungkin Pak ya? Ya. Apa itu? Ya kajian-kajian seperti naskah akademik. Mungkin Bapak Ibu bisa mengarahkan mahasiswa yang mengajar peraturan perundang-undangan atau metodologi penelitian mahasiswa bisa diarahkan untuk membuat ya naskah akademik, karena itu sangat bermanfaat. Sebelum lahirnya undang-undang, mahasiswa bisa melatih daya analisis mereka itu melalui naskah akademik. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin didiskusikan dengan Pak Dr. Muhammad Ali Safaat? Oh, Pak Sofyan lagi, ya. Baik. Ya baik Pak, langsung saja Pak. Jadi begini, ada lagi pertanyaan yang muncul di benak kami. Jadi yang kami ibarat kita tuh yang kami pikirkan untuk pengalaman dari anak-anak khususnya prodi hukum tata negara ini terkait dengan prakteknya atau praktikum atau praktek PKL ya, PKL praktek kerja lapangannya nantinya. Kira-kira kalau misalkan boleh sharing yang dilakukan di Unibrau, itu PKL-nya itu tuh bentuknya magang atau seperti apa dan ditempatkannya tuh biasanya di mana saja? Apalagi khususnya yang mengambil konsentrasi hukum tata negara, begitu Pak. PKL-nya ya kita namanya kuliah kerja lapangan. Modelnya seperti magang, Pak. Jadi modelnya seperti magang. Kalau terkait dengan hukum tata negara ya biasanya di kantor pemerintah daerah, di biro hukumnya, kemudian di penyelenggara negara atau di lembaga negara tertentu, jadi misalnya di DPR, DPRD juga ada, di Mahkamah Konstitusi gitu. Nah tentu saja, tapi biasanya pada saat mereka itu melakukan kuliah kerja lapangan, untuk kondisi saat ini ya, KKL itu kan ini yang bukan kurikulum merdeka, itu mereka biasanya sudah memiliki tema tertentu apa yang mau dipelajari di sana. Itu apa yang mau dipelajari di sana, apa yang mau dilihat di sana, sehingga nanti ketika selesai ya mereka waktunya sekitar 2 bulan, kemudian mereka membuat laporan terkait dengan proposal yang sudah diajukan. Jadi ada proposal terlebih dahulu tema yang akan diambil di situ. Nah, ini berbeda tentu saja dengan magang dalam perspektif Merdeka Belajar, di mana magang dalam perspektif Merdeka Belajar itu kan waktunya 1 semester dan kita bisa menghargainya antara sampai dengan 24 SKS begitu. Apa saja yang terdiri dari 24 SKS itu? 1, magangnya sendiri, jadi mereka bekerja di sana, jadi tidak lalu mereka mencari tahu informasi yang bersifat spesifik tertentu seperti penelitian begitu, tapi ya mereka mengikuti alur kerja yang ada di institusi tersebut. Magangnya sendiri itu kita menilainya menjadi 10 SKS. Sisanya dapat saja lalu ditambahkan mata kuliah lain. Mata kuliah itu bisa mengambil dari mata kuliah yang kita miliki. Jadi misalnya ada 1 mahasiswa kita, katakanlah begitu, mau magang dalam konteks Merdeka Belajar ke KPU, ya. Magangnya sendiri itu dinilai 10 SKS, kemudian bisa saja itu pasti kan lalu membutuhkan negosiasi dan pembicaraan dengan KPU-nya. Dari mata kuliah yang kita miliki itu KPU bisa memberikan mata kuliah yang mana. Misalnya hukum pemilu dia bisa memberikan, ya sudah berarti nanti mahasiswa itu nanti juga menempuh hukum pemilu tapi di KPU.
mereka hanya kita beri capaian pembelajaran mata kuliahnya apa, kemudian materinya apa, persoalan metode ya langsung saja KPU yang menyampaikan. Kemudian misalnya mereka mampu menyampaikan mata kuliah apa lagi misalnya. Kalaupun tidak ada di dalam mata kuliah kita, bisa saja kemudian KPU kita bisa sebetulnya memberikan mata kuliah tentang administrasi pemilu. Oh iya, enggak apa-apa. Kita nilai administrasi pemilu ini berapa SKS. Oh 4 SKS. Ya nanti kita tuliskan di dalam transkripnya. Mata kuliah Merdeka Belajar 4 SKS, kemudian apalagi mata kuliah yang lain. Jadi nanti bisa sampai dengan 24 SKS tergantung pada IP mahasiswa bersangkutan sebelumnya. Jadi modelnya bisa gabungan begitu. Nah tentu saja untuk yang Merdeka Belajar ini kan membutuhkan memang perjanjian atau persetujuan antara ya kampus dengan tempatnya. Sehingga pada saat ditawarkan ke mahasiswa, itu sudah ada paketnya. Jadi ada magang sekian SKS sama mata kuliah ABC misalnya, atau mata kuliah yang baru yang diberikan oleh institusi itu apa DEF misalnya begitu, jadi total berapa SKS. Nanti mahasiswanya lalu mendaftar dan ya berarti kan sudah ada kerjasama antara kita dengan tempat magang tersebut. Itu untuk yang Merdeka Belajar, tapi di kami juga itu kemungkinan baru semester depan akan dilaksanakan karena ya pedoman Merdeka Belajar sendiri kan munculnya ketika semester ini sudah berjalan, jadi tidak memungkinkan untuk bisa dijalankan di semester ini. Oke. Ya, baik Pak. Merdeka Belajar ini apa kalau di rencananya di Unibrau bagaimana Pak? Apa sama seperti PKL, KKL itu yang mahasiswa harus di semester tertentu dan harus mendapatkan beberapa mata kuliah prasyarat tertentu atau bagaimana nanti rencana di Unibrau? Kita menentukan mahasiswa di semester berapa? Idealnya Pak ya? Di semester 6 dia bisa menempuh paket Merdeka Belajar. Kalau SKS-nya kalau tidak salah sekitar 90. Berapa Pak? 90. Jadi kita menentukan mata kuliah apa saja yang harus diambil di sini, di Brawijaya, itu sampai sekitar 90 SKS, sisanya bisa lalu mengikuti paket Merdeka Belajar. Artinya ya sisanya bisa diambil di universitas lain yang punya kerjasama dengan kita, atau di kantor perusahaan, atau di kantor hukum, atau di lembaga negara. Sisanya bisa diambil di luar istilahnya kan begitu. Tapi yang 90 itu harus diambil di sini. Oke, terima kasih Pak. Dr. Muhammad Ali Syafaat. Ada lagi yang mau dikonsultasikan Bapak Ibu, khususnya pengelola prodi? Saya Bapak Muzain Ahyar. Satu pertanyaan. Oh, dua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan sebenarnya simpel saja Pak, terkait dengan mata kuliah pilihan. Jadi di hukum tata negara itu. Juga nggak apa-apa Bu Yanti. Baiklah. Terkait dengan mata kuliah pilihan Pak. Jadi bagaimana sih cara menentukan mata kuliah pilihan di hukum tata negara? Karena mata kuliah pilihan itu kalau di Fakultas Syariah, kalau nggak salah di semester 4 atau 6 ya, Ibu Lili ya? Sudah mulai ada 4 dan 6 ya, 4 dan 6. Apakah juga di sharing juga, apakah di Unibrau juga di semester tersebut bisa mahasiswa mengambil mata kuliah pilihan di semester 4 dan 6. Nah, mata kuliah pilihan itu kan Pak, kalau di Fakultas Syariah, biasanya itu peminatnya paling tidak 10 orang baru kita buka mata kuliah pilihannya untuk saat ini. Jadi kalau semuanya ada mata kuliah semuanya hak hukum Islam dan hak asasi manusia, semuanya kayak gitu, mata kuliah pilihannya muncul di semester 6. Jadi yang mengambil mata kuliah itu mahasiswanya harus 10 orang baru kita buka mata kuliahnya. Apakah hal seperti itu juga terjadi di Unibrau? Terus itu terkait dengan KKN.
kalau kita itu kan Pak di semester 7 itu ada PKL dan KKM dalam satu semester. Nah, apakah di Unibrau juga melaksanakan yang namanya KKM Pak? Kuliah kerja masyarakat atau mungkin kuliah kerja nyata? Biasanya kalau di Unmul itu bahasanya itu KKN. Jadi ada yang pengabdian ke masyarakat, ada yang mereka profesinya langsung ke lembaga-lembaga yang dalam satu semester itu langsung dilaksanakan secara bergantian. Jadi habis KKM, setelah 1 minggu KKM biasanya kami langsung melaksanakan yang namanya PKL. Seperti itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak. Untuk mata kuliah pilihan, sekarang kita hanya ada 2 mata kuliah pilihan kalau tidak salah. Itu sosiologi, hukum, sosiologi dan antropologi gitu. Dan itu kita tidak ada batasan. Ini untuk mata kuliah pilihan yang secara keseluruhan, bukan mata kuliah pilihan yang lebih lanjut. Jadi ini sosiologi dan antropologi itu tidak ada batasan diambil kapan. Jadi bisa saja lalu diambil sejak awal, tapi kalau di semester 1 kan tidak mungkin karena semester 1 kan kita paketkan. Gitu. Jadi sehingga bisa diambil mulai semester 2 dan seterusnya, sosiologi dan antropologi itu. Tidak diambil juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena ya sebetulnya untuk mata kuliah wajib itu SKS kita sudah bisa memenuhi nanti sampai ke 144 SKS. Kemudian ada mata kuliah pilihan yang sifatnya kemahiran. Artinya kita menyediakan berapa? Saya lupa, 4 apa 6 mata kuliah begitu. Tetapi mahasiswa hanya harus mengambil 2 diantaranya. Jadi misalnya di situ ada mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa, ada mata kuliah advokasi, ada mata kuliah perancangan kontrak internasional, ada mata kuliah praktek peradilan konstitusi, tidak salah begitu. Nah, ada beberapa lagi begitu. Nah, kemudian mahasiswa silakan memilih atau harus memilih 2 di antara ke-4 atau ke-6 mata kuliah tersebut. Jadi kita menyebutnya juga pilihan wajib. Maksudnya pilihan wajib itu ada pilihan tapi mereka harus wajib memilih 2 mata kuliah dari beberapa pilihan itu. Itu mata kuliah pilihan. Tentu saja untuk karena ini adalah mata kuliah yang sifatnya kemahiran, maka mahasiswa dapat menempuhnya ketika sudah menyelesaikan mata kuliah wajib program studi. Mata kuliah wajib program studi ya sekitar 90 SKS gitu. Kemudian ada mata kuliah pilihan konsentrasi. Jadi ketika mahasiswa sudah mengambil mata kuliah konsentrasi itu sekitar 120 SKS, dia lulus 120 SKS sudah bisa masuk ke mata kuliah konsentrasi. Nah, bersamaan itu dia bisa saja lalu mengambil mata kuliah konsentrasi. Jadi sudah sifatnya spesifik perkonsentrasi. Jadi kayak misalnya di hukum tata negara ada mata kuliah pilihan konsentrasi tentang hukum pertahanan dan keamanan nasional, misalnya begitu. Ada hukum tentang keimigrasian, misalnya begitu. Atau mata kuliah lintas konsentrasi. Jadi mata kuliah mahasiswa yang memilih konsentrasi HTN boleh saja lalu mengambil mata kuliah konsentrasi lain. Itu nanti dinilai sebagai pilihan. Misalnya boleh saja. Misalnya anak HTN mau ngambil mata kuliah karena terkait dengan hak asasi manusia, ada mata kuliah hukum pidana internasional, misalnya begitu. Dan itu adanya di konsentrasi HI, menjadi mata kuliah wajib konsentrasi HI. Ya tidak apa-apa, dia boleh saja mengambil itu. Gitu. Tapi yang penting untuk mata kuliah wajib konsentrasi HTN dia juga harus mengambilnya. Atau mata kuliah pilihan di konsentrasi lain juga boleh saja. Gitu. Jadi itu untuk mata kuliah pilihan. Untuk mata kuliah pilihan itu memang persyaratannya, kita menentukan persyaratan ya sekitar 10 mahasiswa baru kita selenggarakan. Kalau tidak ya
ada batal tambah, jadi mahasiswa membatalkan itu kemudian diganti dengan mata kuliah lain. Tetapi biasanya untuk yang mata kuliah pilihan awal itu, sosiologi, antropologi itu pasti lebih dari 10 yang mengambil. Demikian pula untuk mata kuliah kemahiran. Nah memang kadang untuk mata kuliah pilihan yang konsentrasi ini, itu yang kadang-kadang memang peminatnya kurang dari 10. Nah kalau peminatnya kurang dari 10 ya memang kemudian batal tambah gitu. Kalau untuk mata kuliah wajib konsentrasinya ya meskipun 1 atau 2 mahasiswa tetap diselenggarakan. Untuk di sini mungkin istilahnya program pemberdayaan masyarakat PPM dan KKL di kurikulum yang lama itu alternatif. Jadi mahasiswa yang ya boleh memilih PPM atau memilih KKL. Salah satu begitu. Nah, untuk kurikulum yang baru itu PPM atau KKN itu menjadi wajib. Jadi harus dilakukan dan sepertinya universitas akan membuat itu menjadi terpusat ke daerah tertentu dengan gabungan beberapa fakultas begitu. Sedangkan untuk KKL-nya itu menjadi tidak wajib atau menjadi pilihan. Jadi modelnya seperti itu. Kalau dari sisi waktunya ya memang hampir bersamaan karena persyaratannya sekitar 100 SKS itu untuk bisa menempuh KKL tersebut. Nah, yang untuk PPM saat ini mungkin agak lebih maju, jadi mungkin di semester ke-4 atau 5. Untuk untuk kurikulum yang baru. Jadi untuk kurikulum yang baru itu menjadi 2 hal yang berbeda, atau PPM atau KKN itu yang wajib, sedangkan KKL-nya itu bersifat pilihan. Nah, kalau dulu kan saling menggantikan. Sekira begitu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada? Halo, Assalamualaikum. Salam. Pak Ahyar. Salam ya. Ya, saya mau bertanya Pak Ahyar. Oh ya Pak, silakan Pak, langsung Pak. Saya teringat dengan Profesor Dr. Benyamin Hussein, Pak, pakar ahli hukum, Pak. Bidang konsentrasinya bidang otonomi daerah. Di situ dijelaskan, pernah mendengar, saya waktu itu masih belajar di perguruan tinggi itu tentang memangkas birokrasi. Birokrasi di Indonesia ini kan sudah terkotak-kotak, Pak. Hukum itu berubah-berubah. Hukum tata negara, hukum otonomi daerah, hukum kebijakan publik, hukum dan administrasi, dan seterusnya. Fakultas Syariah IAIN Samarinda ini kan persiapannya untuk menuju UIN, Pak. Universitas Islam AMI namanya. Kami SAMI ya, Sultan Haji Muhammad Idris. Kami dalam rangka mempersiapkan UIN yang bagus untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli hukum di bidangnya masing-masing atau konsentrasinya yang pas untuk ahli-ahli hukum di lulusan dalam lulusannya ya UIN nanti ini. Apa yang kami persiapkan Pak Doktor ya? Karena seingat kami yang namanya lulusan hukum itu sangat urgent sekali Pak. Manakala di lapangan itu sangat konsen terhadap masyarakat, lingkungan. Seperti demokrasi pemilihan umum, masyarakat demokrasi tentang lingkungan, tentang konsentrasi dan lainnya lah istilahnya. Supaya mahasiswa kami, lulusan-lulusannya itu yang khusus di bidangnya yang sangat-sangat ada profesionalnya itu Pak. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya ke jalan yang benar, mudah-mudahan hukum yang ada di Indonesia ini tertata dengan baik. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Merdeka. Terima kasih Pak Kabak, Kasubag.
Ya baik, langsung Pak Muhammad Ali. Ya Bapak lah yang lebih tahu di mana Sirotol Mustaqim, bukan saya. Satu mungkin yang perlu menjadi catatan adalah tentu kita tidak mungkin untuk bisa memberikan semua hal kepada mahasiswa. Gitu. Untuk level sarjana ilmu hukum misalnya, karena level sarjana ilmu hukum itu kan sebetulnya disiapkannya itu adalah untuk menjadi praktisi hukum, kan gitu. Dan itu pun disiapkan untuk menjadi praktisi hukum, artinya untuk menjadi praktisi betulan kan memang lalu diperlukan proses pendidikan lebih lanjut. Pendidikan itu kan dalam arti tidak harus kemudian pendidikan formal, karena itu syarat untuk menjadi notaris, syarat untuk menjadi advokat, syarat untuk menjadi hakim kan ada proses pemagangan katakanlah begitu. Nah, kenapa? Karena kita juga diikat oleh keterbatasan waktu, bahwa yang disebut sebagai studi sarjana ilmu hukum itu ya cuma 144 SKS, bisa lulus dalam waktu 3 tahun lah, 3 tahun setengah misalnya begitu, maksimal pun 7 tahun. Itu rentang waktu yang kita miliki, sehingga mau tidak mau kita harus memilih mana yang akan diberikan kepada mahasiswa. Dan untuk level S1 ini itu kan sebetulnya yang diberikan kepada mahasiswa adalah level untuk bisa memecahkan kasus hukum, kan gitu saja. Bagaimana untuk bisa memecahkan kasus hukum? Satu, dia tahu di mana mencari hukum itu berada. Kemudian kedua, dia bisa tahu caranya membaca teks hukum itu. Ketiga, dia bisa tahu caranya menganalisis, menghubungkan antara realitas atau peristiwanya dengan norma hukumnya itu. Lalu memberikan, pendapat saya begini, kan sebetulnya itu. Kemudian kalau persoalan yang lain, tentu saja kan harus ada kemampuan yang bersifat soft skill, yang termasuk di dalamnya adalah integritas dan sebagainya. Nah, bagi saya ya masalah integritas dan sebagainya itu tidak bisa diberikan dalam bentuk mata kuliah. Itu tidak bisa diberikan dalam bentuk mata kuliah, tapi ya memberikannya adalah di seluruh mata kuliah berupa atmosfer yang kita kembangkan di perguruan tinggi, di fakultas, di program studi itu, dan dalam bentuk ya keteladanan dari seluruh dosen pengajar dan dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan itu. Jadi tidak perlu kemudian ada mata kuliah secara spesifik untuk membangun integritas, membangun kejujuran dan sebagainya. Saya sih kok nggak percaya itu bisa dilakukan. Percuma saja ada mata kuliah katakanlah pendidikan agama Islam misalnya begitu, tapi ternyata kemudian dosennya untuk memberi nilai minta dibelikan batik misalnya begitu. Kalau nggak dibelikan batik, nilainya nggak dikeluarkan, ya percuma saja ada pelajaran pendidikan, mata kuliah pendidikan agama. Dan itu kan ya tindakan itu kan berkata lebih keras daripada perkataan. Jadi menurut saya itu kita harus memilih seperti itu. Terima kasih. Ya begitu Pak Kasubag, Pak Suhendar, mungkin bisa dimulai dari pelayanan mahasiswa ya, memberikan pelajaran integritas Pak Suhendar nanti ketika melayani mahasiswa. Ya begitulah Pak Suhendar yang lebih banyak tahu nanti apa jam-jam pelayanan atau aturan-aturan mahasiswa. Sangat pelayanan prima, mantap. Iya, jadi pelayanan primanya itu. Dosen-dosen yang pakai kaos juga tidak usah dilayani Pak kalau perlu untuk menjaga dari integritas. Oke, baik Bapak Ibu yang lain masih ada yang perlu didiskusikan, silahkan mengaktifkan kamera atau audionya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung Pak Haji Ashar Pagala. Terima kasih moderator yang gagah. Ini fresh graduate ini Pak. Pak Muhammad Ali, Pak Dr. Muhammad Ali.
Dokter Dr. Muhammad, terima kasih. Alhamdulillah ilmunya luar biasa dan sangat dalam ya. Tentunya juga pengalamannya luar biasa gitu ya. Saya buka masker dulu dah. Ini adalah desain kurikulum menyangkut pada persoalan presentasi mata kuliah, dan tentunya ini sudah sering saya dengar. Dan belum ada pakar kurikulum yang bisa memberikan persentase. Misalnya kan kita ini adalah IAIN Samarinda mengacu kepada PMA. Ya, ini adalah perubahan gelar SH, Sarjana Hukum. Otomatis untuk menjawab gelar itu kita harus melakukan sebuah istilahnya ya, ramuan-ramuan dalam kurikulum kita. Apakah kita harus melakukan secara 50-50 atau bagaimana? Karena untuk menjawab gelar ini gitu. Dan ini saya belum menemukan jawaban yang pas. Kemudian yang kedua, ini adalah HTN. Dulu HTN ini kan sebenarnya kan bukan HTN, Sospol ya, Sosial Politik Islam. Ya, Sosial Politik Islam. Nanti ini UIN akan IAIN Samarinda ini akan transformasi ke IAIN Samarinda ke UIN Samarinda. Saya belum tahu namanya apa sih. Kira-kira posisinya HTN ini seperti apa nantinya, Pak? Apakah mata kuliah di dalamnya, kurikulum di dalamnya harus diramu kembali karena posisinya dia adalah sifatnya umum, ataukah tetap seperti itu? Itu yang saya beda dengan misalnya kan kemarin kan ada hukum keluarga. Ya jelas hukum keluarga nantinya akan muncul namanya ilmu hukum setelah dari UIN. Ya mau tidak mau maka terjadi simpang siur. Yang persoalan ini adalah HTN, hukum tata negara, yang notabene-nya sifatnya adalah umum, bukan sosial politik Islam, tetapi ya memang umum. Jadi redesign kurikulumnya kira-kira seperti apa nantinya, Pak? Nah, itu aja kira-kira yang saya tanyakan. Artinya transportasi nantinya dari IAIN menjadi UIN, apakah harus dirombak kembali kurikulumnya atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Ya, bagaimana Pak Dr. Ali Syafaat? Satu, saya kurang mengetahui apakah perubahan institusi dari institut ke universitas itu lalu memiliki konsekuensi terhadap kurikulum. Saya kurang memahami itu. Walaupun secara awam saya menyatakan bahwa tidak harus begitu. Kenapa? Karena ini institut dan universitas itu kan persoalan kelembagaan. Kenapa disebut institut? Karena dia fokus pada keilmuan tertentu sebetulnya. Ya ilmu yang berbau Islam lah. Karena itu di bawahnya nanti harus ada Islamnya semua kan begitu. Karena kan namanya Institut Agama Islam. Itu. Sama dengan Institut Teknologi Bandung misalnya ITB ya, persoalan teknologi. Kalaupun ada yang di luar teknologi itu pasti dihubungkan dengan teknologi kan begitu. Hukum teknologi dan sebagainya. Institut Pertanian Bogor ya urusannya dengan pertanian, meskipun misalnya saat ini mereka itu lebih banyak kajian tentang ekonomi, tapi ekonominya adalah ekonomi pertanian. Dan di dalamnya, di dalam organ lembaga institut itu sama, di dalamnya sebetulnya berisi dari program studi. Hanya saja lalu batasannya berarti kalau itu berupa institut, program studinya yang bisa dikembangkan itu ya terbatas sesuai dengan ruang lingkup institut tersebut. Kalau pertanian ya berarti program studinya terkait dengan pertanian, kalau teknologi terkait dengan teknologi. Dan itu berbeda dengan universitas ketika namanya saja universitas. Universitas itu kan universal. Maka dia bisa menampung semua program studi. Karena itu meskipun namanya adalah Universitas Islam Negeri
Maliki, Maulana Malik Ibrahim misalnya, di dalamnya ada program studi matematika. Begitu. Kenapa ya? Karena kan nggak ada matematika Islam. Di dalamnya ada program studi kedokteran misalnya begitu kan. Karena kan nggak mungkin membuat program studi kedokteran Islam itu. Ya, yang dipelajari kan juga sama, universal. Jadi menurut saya tidak harus berganti. Tapi tidak tahu lagi kalau di PTKIN itu kemudian ada konsekuensinya. Demikian pula dengan sarjana hukum. Menurut saya prodi ini, prodi HTN, lalu tidak ada hubungannya dengan apakah nanti di bawah IAIN ataukah di bawah UIN. Yang menentukan memang lalu gelar lulusan. Ketika gelar lulusannya adalah sarjana hukum, dan itu tidak ada bedanya dengan lulusan Brawijaya yang juga bergelar sarjana hukum, berarti kan otomatis karena gelar itu kan semacam sertifikasi, menjadi salah satu tolok ukur kemampuan yang dimiliki. Karena namanya adalah sarjana hukum, ya berarti dia harus mengetahui, memiliki kemampuan dan keterampilan hukum positif, artinya hukum negara, gitu. Tidak peduli apakah hukum negara itu sebetulnya bersumber dari Belanda, bersumber dari hukum adat, atau bersumber dari hukum Islam. Yang penting dia sudah menjadi hukum negara. Dan itu harus menjadi kemampuan dari lulusannya. Lulusannya itu mau seperti apa? Nah, itu yang nanti bergantung kepada program studi itu sendiri dalam menentukan profil lulusannya. Apakah membidik satu profesi tertentu atau beberapa profesi, itu yang lalu menjadi dasar untuk bisa mencapai profesi tersebut, kemampuan apa yang dibutuhkan, dan itulah yang menentukan bagaimana mata kuliahnya. Yang utama itu. Boleh saja lalu menentukan ada penciri atau yang spesifik, ada karakter khas dari UIN Samarinda ini, ya silakan saja, tetapi tidak boleh lalu mengurangi kemampuan yang merepresentasikan gelar sarjana hukum itu, tidak boleh mengurangi kemampuan yang dibutuhkan untuk bisa mencapai profil dari lulusan yang sudah ditentukan. Menurut saya kuncinya itu saja. Begitu. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Ali Syafaat. Gitu Pak Dr. Ashar, mungkin tidak perlu ada yang diubah secara total. Yang jelas apa tadi yang disampaikan bahwa jangan sampai mengurangi porsi-porsi mata kuliah yang menjadi keharusan bagi sarjana hukum ya Pak ya. Itu tetap ada kayak hukum acara, yang apalagi di HTN kan ada tambahan hukum acara, peradilan konstitusi itu jangan sampai hilang karena itu karakter dari sebuah prodi lah. Dan ya tambah boleh tapi kurang jangan, mungkin begitu. Dan saya kira tidak perlu juga, saya juga setuju pendapat dengan Pak Dr. Ali Syafaat, nggak perlu diubah secara keseluruhan dari kurikulum yang sudah kita desain sedemikian rupa untuk mensinergikan antara kajian-kajian hukum Islam dengan kajian-kajian hukum positif di Indonesia ini ya. Mungkin waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjutkan Pak Dr. Ali Syafaat, kita cukupkan sekian. Harapannya kami nanti ke depan mungkin akan terus belajar agar acara ini berkelanjutan ke depannya, mungkin beberapa waktu lagi. Kalau ada kesempatan kami akan main ke sana, tentunya setelah pandemi ini berakhir Pak ya. Kami akan langsung belajar dan mohon untuk diizinkan kami langsung ke Unibra untuk belajar, melihat-lihat atau apakah nanti bentuk kegiatan kami sebagai kelanjutan dari acara pada siang hari ini. Mungkin itu saja. Pak Bambang mengaktifkan kamera, mungkin sudah selesai dari rapat, akan menyampaikan sesuatu Pak Bambang. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ali Syafaat. Saya dari tadi memperhatikan, menyimak, alhamdulillah luar biasa. Saya kira pengalaman dan pengetahuan Pak Ali tentang kurikulum yang nanti insya Allah akan kita tindak lanjuti Pak dalam penyusunan. Sekali lagi beliau ini sibuk sekali nih Pak Moderator, Pak Ibu dosen semuanya. Susah menemukan beliau ini, alhamdulillah sudah mau berbagi. Insya Allah tadi kata Pak Moderator,
kita nanti akan belajar lebih banyak lah ke Brawijaya juga setelah ini nanti ada follow up. Mungkin kita MOU juga Pak Ali Sapaat nanti. Mohon maaf Pak Ali. Sama-sama, terima kasih. Hanya menyimak melalui secara pasif tadi. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya juga. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Pak Dekan. Ini sesama dekan saling menyapa ini. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami harus mengakhiri sesi kali ini dalam program redesign kurikulum ini, Pak. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Ali Safaat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Kami berharap mudahan Pak Dr. Ali tidak kami tidak kapok, kami undang dan akan berkenan dalam kesempatan-kesempatan berikutnya kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah rabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya, kepada Pak Ali, kepada Bapak Ibu yang sudah aktif sekali hari ini menyaksikan dan mengikuti kegiatan ini. Kami tutup dengan bacaan hamdalah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terus Bali. Izin